Buat enak kan? Iya, enak pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang. Saya Wanda Darmawan SPD, berasal dari SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru. Dan saya Dimas Syura SPDI, asal sekolah SD Negeri 1 Alur Selebu. Dan saya Ainul Mardiah SPD, berasal dari TK Negeri Pembina Seruai. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan teknik coaching Dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Ada Bu Timah. Assalamualaikum Bu Timah. Waalaikumsalam Bu Ai. Jangan dicium-cium. Apa kabarnya Ibu? Kabar baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Dari mana Bu Ai? Kok cantik kali? Terima kasih Ibu. Alhamdulillah dari sekolah ini mau masuk kelas. Ibu, ya. sebetulnya ada yang mau Ai bicarakan lah sama Ibu. Curhat sedikit aja. Oh, boleh, Ibu, Bu. apa ada waktu nanti? Ada. Kalau begitu Bu, saya tinggal dulu ya. Iya, Bu, nggak Kita apa-apa. bisa bicara di ruangan saya aja. Oh boleh. Ibu izin ya Iya, Ibu. iya. Izin ya Bu ya. Iya, Saya iya, duluan Bu. ya, Ibu, Bapak. Ya Bu. Ada apa Bu Ai? Ada apa Bu Ai? Itulah Bu, ada yang mau dibicarakan tapi Bu, Oh. saya lagi ada jam siang ini. Apa boleh saya masuk kelas dulu? Nanti selesai jam saya jumpain Ibu lagi. Apa boleh? Oh ya boleh lah. Ya udah Bu Ai masuk aja kelas dulu. Saya di ruangan. Nanti kalau Bu Ai udah nanti nyusul saya ya di ruangan ya. Baik, saya tinggal masuk ke kelas ya Bu. Baik Bu Izin. Ai. Pak Wanda, sebentar lah Pak. Kemari. Oh, iya, ada apa Bu Timah? Nenek aja. Ada apa Bu Timah? Ada yang bisa saya bantu? Iya ada Pak. Bapak hari ini ada jam nggak? Kebetulan saya off hari ini Bu, cuman karena ingin latih anak ekskul makanya saya hadir. Oh ya, begini Pak, tadi saya ditemui oleh Bu Ai. Sepertinya Bu Ai sedang ada permasalahan dan butuh untuk di-coaching. Nah, jadi Pak, sebelum saya meng-coaching Bu Ai, saya ingin bertanya dulu dengan Pak Wanda, kira-kira hal apa saja ya Pak yang harus saya persiapkan sebelum nantinya kita meng-coaching Bu Ai? Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih sama kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada Bu Ai? Oh ya gitu ya Pak ya. Iya. Saya karena Bu Ai tadi sudah mengadu kepada saya, tentunya saya terlebih dahulu ingin mengidentifikasi masalah yang sedang dialami oleh Bu Ai Pak. Apa masalahnya? Ya itu tadi, maksudnya dia juga bercerita dengan saya, tetapi kira-kira hal apa saja yang perlu saya persiapkan sebelum kita nantinya meng-coaching Bu Ai? Jadi gini Bu Timah, sebelum kita melaksanakan teknik coaching itu ada 4 hal kompetensi inti yang harus kita ketahui. Ya. Jadi nanti ketika Ibu meng-coaching Bu Ai, Ibu harus mengetahui presence dulu, artinya kesadaran penuh, kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif apa yang dikeluhkan oleh Bu Ai, Ibu harus mendengarkan itu. Kemudian mendengarkannya nggak hanya aktif, tapi dengan rasa. Ibu harus terhanyut dengan apa yang Bu Ai katakan sehingga Bu Ai ini merasa nyaman. Dan terakhir Ibu harus memberikan pertanyaan yang berbobot. Sebelumnya Bu Ai harus sudah punya nih pertanyaan yang berbobot agar Bu Timah sudah punya pertanyaan berbobot agar Bu Ai ini tidak merasa bingung dalam teknik coaching nanti. Oh begitu ya Pak Wanda. Kalau begitu terima kasih Pak Wanda ya atas masukannya. Hari ini kita bersama-sama ya Pak Wanda, kalau waktu saya untuk meng-coaching Bu Ai. Pak Wanda ada waktu kan? Oh boleh. Sekarang Baik. Bu. Ya sekarang katanya Bu Ai mungkin nanti sebentar lagi akan masuk ke ruangan saya. Jadi kita bersiap-siap saja ya Pak ya. Ayo kita ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu Ai.
Iya, terima kasih. Ada Pak Langga juga. Iya, silakan dulu Bu Ai. Iya. Terima Langsung kasih. saja ya Bu Ai, silakan. Dan kita Baik, selamat pagi Bu Ai. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Ai. Nah, baik Bu Ai, apa yang bisa saya bantu di pagi hari ini? Begini Bu, saya maunya itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mengajar di kelas. Seperti itu Bu. Oh, gitu ya. Bagus sekali tuh Bu Ai ya. Nah, kira-kira kalau Bu Ai kepinginnya seperti itu, apa kira-kira tujuan Bu Ai dalam meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas tersebut? Nah, saya tuh maunya menciptakan lingkungan kelas yang kondusif Ibu, seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, kalau memang Bu Ai menginginkan kondisi kelas yang kondusif, apa yang sudah Bu Ai lakukan untuk mencapai tujuan tersebut selama ini? Sebelumnya, saya itu udah membuat beberapa metode-metode yang efektif dalam pembelajaran, namun saya itu masih merasa seperti kurang puas begitu, seperti kayak ya kurang kondusif juga ini begitu. Oh iya ya. Nah, jika seperti itu sebenarnya apa yang menjadi tantangan Bu Ai dalam mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan saya di sini, saya merasa agak sulit mengendalikan siswa waktu saya menjelaskan. Jadi sebagian siswa tuh kayak yang punya diskusi sendiri gitu, nggak fokus ke saya seperti itu. Gitu. Nah, Bu Ai, kira-kira nih, ya, hal seperti apa yang Bu Ai butuhkan untuk nantinya bisa mencapai tujuan yang seperti Bu Ai inginkan tadi? Saya itu pengennya ketika saya berbicara, anak-anak itu merespon seperti itu, nggak ya mereka punya kesibukan sendiri. Saya itu maunya mereka itu kalau bisa antusias dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Maunya saya seperti itu Bu. Ya, bagus sekali itu Bu. Jadi jika seperti itu, mari ya Bu ya kita bahas strategi agar nantinya Ibu bisa mengendalikan siswa-siswa Ibu di kelas yang suka berbicara di saat jam pelajaran Ibu berlangsung. Iya benar sekali Bu. Nah, pertama-tama kita perlu memahami dulu Bu Ai, apa sih yang menjadi penyebab siswa Ibu di kelas berbicara ketika Bu Ai sedang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Nah, tentunya hal itu dulu yang harus Bu Ai ketahui, ya, sehingga nantinya Bu Ai bisa mendapatkan bagaimana solusi yang terbaik yang bisa Bu Ai ambil dari hal yang tersebut terjadi. Kemudian lagi, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, dan apakah juga karena mereka bosan, dan juga atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari Bu Ai. Karena sering saya mendengar dari guru-guru yang lain juga seperti itu. Ternyata anak-anak yang ribut itu bukan karena pelajaran yang menarik saja, tetapi mungkin karena Bu Ai kurang memperhatikan dia gitu, sehingga dia seperti cari perhatian. Jadi seperti itu Bu Ai dari saya. Kalau menurut saya, anak-anak itu kurang memahami materi yang saya jelaskan. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Nah, kalau memang Bu Ai sudah bisa memilih dari antara tiga itu, salah satunya adalah karena anak-anak kurang bisa memahami materi pelajaran dari Ibu. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik Bu kepada siswa. Kenapa? Karena nantinya Ibu bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar nanti siswa-siswa Ibu di kelas tidak merasa bosan. Nah, mungkin dari saya seperti itu Bu sarannya. Iya benar sekali Ibu. Baik Bu, saya akan mencobanya. Saya akan mencoba membuat strategi-strategi yang lebih menarik, yang membuat anak itu lebih antusias dengan materi saya. Jadi pembelajaran untuk kedepannya supaya bisa kondusif seperti itu. Terima kasih masukannya Ibu. Nah, ya sama-sama Bu Ai. Nah, dan saya tambahkan juga ya Bu Ai ya, selain hal yang saya sebutkan tadi, Ibu juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa-siswa Ibu yang tidak berbicara. Artinya Ibu jangan fokus kepada siswa yang berbicara saja, tetapi kadang-kala di kelas kan nanti
nanti ada juga siswa yang terlalu suaranya itu tidak pernah kita dengar gitu kan. Nah, Bu Ai juga harus konsen kepada siswa-siswa seperti itu. Kenapa? Karena Bu Ai bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa tersebut agar dia tidak hanya diam Bu di kelas, tetapi nantinya dia juga bisa aktif di dalam pembelajaran yang sedang berlangsung di saat jam pelajaran itu di kelas itu. Baik Ibu, akan saya coba memberi penguatan positif pada anak agar memotivasi dia untuk merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Terima kasih Ibu. Bagaimana Bu Ai? Apakah Bu Ai sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Ai lakukan selanjutnya? Iya Ibu, saya merasa saya sudah memiliki gambaran untuk kedepannya. Terima kasih. Dari konsultasi ini saya menjadi memiliki gambaran lebih luas sepertinya ya. Saya akan menerapkannya di kelas saya Ibu. Baik, kalau begitu Bu Ai, saya rasa coaching kita pada hari ini sudah selesai. Semoga Bu Ai bisa menggunakan metode tersebut sehingga kelas Ibu lebih menarik lagi di dalam pembelajarannya. Terima kasih Bu Ai atas terima kasih Bu Ai sudah menemui saya hari ini. Semoga bermanfaat ya pertemuan kita hari ini. Iya, terima kasih juga Ibu udah memberi konsultasi hari ini, memberi solusi ternyata buat saya. Saya terima kasih sekali, akan saya coba terapkan di kelas. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya sudah, saya izin pulang ya. Iya, Bu Ai, silakan. Hati-hati. Ya, terima kasih. Baik Bu Timah, setelah saya mendengarkan proses coaching antara Bu Timah dengan Bu Ai tadi, ada beberapa hal sih yang sebenarnya ingin saya tanyakan kembali sama Ibu. Tapi sebelumnya, bagaimana penilaian Ibu lakukan tadi terhadap Bu Ai? Menurut Ibu gimana? Ya, terima kasih Pak Wanda. Saya rasa itu semua tadi sudah sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh coach. Kenapa Bu Timah berpikir demikian? Ya, karena saya tadi telah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita dengan menggunakan rasa. Baik. Setelah saya mengamati dari tadi ya Bu, Ya, pada saat identifikasi masalah, Bu Ai cerita masalahnya, kemudian Ibu juga telah melakukan percakapan yang dengan melalui pertanyaan berproporsi menurut saya, kemudian menggali informasi itu kepada Bu Ai. Saya rasa itu sudah sangat sesuai dengan alur tirta. Nah, terus setelah Ibu mendengar ini dari saya, pendapat Ibu gimana? ya, Masya Allah ya Pak Wanda. Saya sangat senang mendengarnya karena percakapan tadi saya rasa memang sudah merujuk kepada alur cerita Pak Wanda. Alhamdulillah Bu, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki performa Ibu di kompetensi ini khususnya? Nah, Pak Wanda, saya akan melakukan rencana aksi yang nantinya bisa membantu rekan guru di sekolah saya. Oke, baik Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi juga sudah saya catat pada supervisi akademik. Jadi yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah referensi kita di kedepannya. Kemudian dan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam proses diskusi tadi juga sudah saya tuangkan dalam catatan saya. Iya Pak Wanda, saya juga terima kasih sekali sama Pak Wanda ya yang sudah memberikan saya masukan-masukan, karena dengan itu semua saya lebih menjadi terbuka dalam menerima saran dari orang lain Pak. Terima kasih ya Pak Wanda. Ibu sama-sama. Kalau gitu demikianlah Bu ya hasil observasi kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa saling nasihat menasihati, kemudian yang bisa saling sharing lah. Itulah tujuan kita sini agar menjadi sama-sama guru yang bisa saling introspeksi. Iya, sama-sama Pak. Demikian saya pamit ya Bu ya. Oh iya, silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ainul Mardia. Di sini saya berperan sebagai observer, di mana di sebelah kanan saya ada Bapak Wanda Darmawan SPD yang berperan sebagai coach, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Tima Syura yang berperan sebagai coaching. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai sebagai seorang coach. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun yang harus diikuti adalah alur tirta, di mana dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Tima. Waalaikumsalam Pak Wanda. Selamat siang Bu Tima, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang kembali Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Wanda hari ini kabarnya? Alhamdulillah saya masih juga diberikan kelimpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan nikmat terbesar yang saya rasa pada saat hari ini. Oh ya Bu Tima, saya dengar nih katanya Ibu ingin menyampaikan sesuatu nih sama saya. Apa ya kira-kira? Iya Pak, benar sekali. Begini loh Pak, saya kan melihat siswa-siswi saya ini kok semakin kemari minat bacanya itu kok semakin menurun gitu Pak. Oh, jadi pada intinya minat membaca siswa Ibu ini rendah, gitu ya Bu? Iya Pak, benar. Oke, kira-kira hal apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Santai-santai aja, tapi KitKat gitu ya bahasanya. Iya Pak. Nah, jadi Pak, siswa di sekolah saya kan minat bacanya itu kan sangat rendah Pak. Saya ingin sekali Pak, mereka itu tumbuh kesadarannya untuk senang membaca dari diri mereka sendiri gitu Pak. Jadi tidak menunggu lagi dari perintah guru saat pelajaran saja baru mereka mau membaca. Jadi kan Pak, kadang-kadang mereka memang juga pergi ke perpustakaan, hanya memenuhi untuk jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Di perpustakaan pun sering saya amati, sering saya perhatikan, mereka itu kadang-kadang cuma untuk bermain-main saja Pak. Seperti itu. Oke, saya sudah dapat nih inti permasalahannya. Pada intinya, Ibu ingin meningkatkan minat belajar siswa Ibu gitu ya. Kira-kira nih Bu Tima, menurut Ibu, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa? Ingat ya, di sini bukan yang saya ingin tekankan adalah siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa? Iya Pak. Jadi menurut saya nih Pak, siswa senang dengan membaca, menurut saya itu ketika dia itu mau mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu-nunggu jadwal kunjungan Pak. Membaca buku di pojok baca, juga dia bisa juga membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya gitu Pak, bukan karena dipaksa sama guru, sama teman atau lain-lain gitu. Jadi memang murni dari kesadaran diri dia sendiri, dia itu mau membaca gitu, bukan dipaksa oleh siapapun gitu Pak menurut saya. Baik, saya ulangin ya. Berarti menurut Ibu, siswa ini sudah dikatakan tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan atau tanpa tunggu disuruh oleh orang lain atau oleh guru, seperti itu ya Bu. Oke, jadi seperti ini Bu. Kalau misalkan nih saya kasih skala 1 paling rendah hingga skala 10 itu skala paling ideal dalam minat membaca siswa. Kira-kira dari skala 1 sampai skala 10, siswa Ibu berada pada skala berapa minat membacanya? Iya Pak. Jadi kalau menurut saya Pak kan, berdasarkan pengamatan saya itu siswa saya itu minat bacanya itu baru berada di skala 6 Pak. Skala 6 ya. Oke, terus pastinya Ibu
ingin ada peningkatan dong. Kalau nggak ada ingin peningkatan pasti nggak ingin ngobrol nih sama saya. Iya. Kira-kira peningkatannya itu mau berada di skala berapa nih? Minat membaca siswa ibu. Ya, saya nggak muluk-muluk lah ya Pak. Dengan skala murid saya, minat bacanya ini baru di skala 6. Saya nggak muluk-muluk Pak. Cukuplah di skala di level 8, itu saya pun udah senang kali Pak. Karena bagi saya, kalau nanti murid saya itu bisa minat bacanya di skala 8, menurut saya itu skala 8 itu udah cukup baik gitu Pak. Iya, oke. Kalau tadi sekarang siswa ibu berada pada skala 6, berarti tengah-tengah masih itu ya, masih Iya. belum ada kurang lah, masih kurang. Ibu mau berada di skala 8 itu sudah level lumayan lah. Kalau sudah di level itu, saya juga percaya, misalkan sudah di level 8, artinya mereka sudah mandiri membaca, seperti itu ya. Otomatis kalau mereka sudah mandiri membaca, level 9, 10 itu akan mengikuti. Oke, saya sepakat, kita ambil dulu skala 8. Nah, tapi kira-kira nih, Ibu sudah punya rencana belum untuk meningkatkan minat baca siswa Ibu tadi ke level 8? Iya Pak. Nah, itulah Pak yang selama ini sedang saya pikirkan, kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa saya. Jadi kan Pak, saya niatnya ingin sekali membuat perpustakaan digital Pak di sekolah, agar siswa nantinya dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja Pak via online. Dan mungkin dengan menyediakan juga seperti game-game edukasi gitu Pak, yang mana nanti di dalamnya juga menyertakan buku-buku dengan desain-desain yang menarik. Kenapa? Ataupun gini Pak, yang keduanya adalah dengan melakukan workshop. Yang kedua akan melakukan workshop dan desain menarik, atau juga kepelatihan agar siswa bisa meningkatkan minat membaca mereka, seperti itu Pak. Begini Bu Tima, saya sangat sepakat dengan apa dan rencana apa yang Bu Tima katakan tadi. Tetapi untuk mendapatkan suatu tujuan, kita nggak boleh gegabah. Arti gegabah itu kita harus pelan-pelan untuk mencapai step by step. Jadi dari 2 plan tadi, kira-kira plan mana dulu nih yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalkan plan itu gagal, kita punya plan lainnya, artinya seperti itu. Jadi yang mana dulu nih ya, kira-kira dari strategi 2 hal itu tadi yang kira-kira yang pertama sekali ingin Bu Tima lakukan. Iya Pak, benar. Memang yang Pak Wanda katakan itu saya juga sepakat. Nah, jadi Pak, strategi yang saya rencanakan ini, yang pertama sekali adalah saya membuat perpustakaan digital dulu Pak. Karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik Pak nantinya untuk membaca, seperti itu. Kalau dari yang saya lihat, sebenarnya Bu Tima ini nih udah membaca, mulai dari kompetensi siswa, perkembangan zaman. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kita sama-sama tahu ya Bu Tima, kita sekarang berada era digital natif. Era digital natif merupakan era di mana anak-anak sekarang itu belajar menggunakan teknologi. Mereka paham itu tanpa kita ajarkan. Jadi kalau Bu Tima tadi ingin meningkatkan minat belajar siswa dengan menggunakan teknologi membuat perpustakaan digital, saya rasa itu sudah sangat sesuai dengan kompetensi apa yang dimiliki siswa pada saat ini. Sudah sangat mengikuti perkembangan zamannya, kan seperti itu. Menurut saya nih idenya luar biasa, sangat keren loh Bu Tima. Nah, jadi ide yang semenarik ini nih, yang sekeren ini nih, kira-kira kapan akan Ibu realisasikan? Ya, terima kasih Pak. Insya Allah secepatnya Pak. Ya, mulai minggu ini insya Allah mungkin saya akan melaksanakan rencana ini Pak, dan sudah akan bergerak untuk mengaplikasikan rencana saya ini Pak. Tapi kan Bu Tima, saya masih penasaran loh, ide yang cemerlang itu tadi, Bu Tima bisa melakukannya itu sendiri, atau Bu Tima ingin nih ada orang yang bantu?
entah siapa, entah teman, ada yang ingin bantu. Kira-kira siapa saja sih yang terlibat dalam aksi nyata ibu tersebut? Iya, benar sekali Pak. Tentunya kalau saya sendirian untuk menciptakan perpustakaan digital tentu saja itu tidak mungkin Pak, karena itu hal yang sangat berat. Jadi Pak, tentunya di sini nanti saya akan melibatkan tenaga perpustakaan di sekolah saya untuk membantu saya dalam strategi saya ini Pak. Kemudian saya juga nantinya akan melibatkan ahli-ahli IT yang mampu membantu saya membuat aplikasi perpustakaan digital, serta mungkin juga nanti kami akan melakukan kolaborasi Pak dengan perpustakaan-perpustakaan daerah yang ada di tempat kita ini Pak. Gini Bu Tima, setelah Bu Tima ceritakan semua, saya jadi nggak ragu. Kenapa saya bilang jadi nggak ragu? Apa yang sudah Bu Tima pikirkan itu sudah terstruktur dan terencana. Sebenarnya padahal kan seperti itu. Cuma tadi di awal Bu Tima kan merasa gimana ya, bisa berhasil apa enggak ya, kan seperti itu kan. Menurut saya sebenarnya Bu Tima ini sudah mempunyai segala hal kompetensi di dalamnya, mulai dari perkembangan zaman, bahkan siapa saja yang akan terlibat seperti itu. Ini udah menurut saya sudah sangat matang seperti itu, tinggal action saja. Kapan ibu akan melakukan aksi nyata ini, kan seperti itu. Nah, sekarang Tima, kita udah berada nih di ujung sesi KitKat kita nih. Kira-kira apa yang sudah ibu dapatkan nih dari percakapan kita di siang hari ini? Iya Pak, jadi dari percakapan kita siang ini Pak, saya tadi jujur Pak ya, awalnya tadi saya masih bingung gitu kan Pak, bagaimana cara meningkatkan minat membaca kepada siswa-siswi saya gitu Pak. Tapi alhamdulillah berkat obrolan kita siang ini, berkat bimbingan dari Pak Wanda juga tentunya, sekarang saya sudah dapat Pak pencerahan tentang rencana atau strategi seperti apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca pada siswa-siswa saya nantinya Pak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak sekali buat Pak Wanda ya Pak ya. Alhamdulillah, sebenarnya kan Bu, enggak cuma ibu aja yang tercerahkan untuk hal ini. Saya juga dapat ilmu baru, pengalaman baru seperti itu Bu. Jadi ya pada intinya yang paling penting adalah ibu telah menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang ibu rasain dalam hati ibu. Saya udah nampak loh muka ibu yang awalnya tadi cemburut walaupun pakai cadar, tapi kan bisa dilihat dari garis matanya. Sekarang saya lihat sudah mulai senyum. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama belajar lah Bu dari sini. Saya juga berterima kasih juga sudah belajar dari ibu. Iya Pak, betul sekali itu yang Pak Wanda katakan tadi Pak. Terus Bu, satu lagi Bu, saya penasaran. Saya tinggal menunggu nih, saya masih penasaran. Saya minta tolong kali ibu jadi dokter nih atas permasalahan yang saya lakukan terakhir. Gara-gara ibu punya masalah sudah selesai. Sekarang saya punya masalah. Masalah saya adalah penasaran atas hasil apa yang akan hasil dari buah percakapan kita ini. Jadi ibu akan melakukan aksi nyata, melakukan hal tersebut kepada siswa. Hasilnya seperti apa? Saya penasaran Bu, tolong diobati nanti Bu ya. Besok ketemu, jadilah pengobat rasa penasaran saya. Saya tunggu ya Bu. Yang paling penting adalah semoga mudah-mudahan actionnya itu berhasil. Tetap saya tunggu. Ya amin. Terima kasih banyak Pak Wanda atas supportnya ke saya dan bimbingannya pada coach kali ini Pak. Karena bagi saya obrolan kita siang ini walaupun santai tapi alhamdulillah sudah banyak sekali membantu saya Pak untuk menemukan solusi pada permasalahan saya hari ini. Untuk itu saya nggak bosan-bosannya. Terima kasih banyak sekali buat Pak Wanda. Baik Bu, sama-sama ya Bu. Bagaimana Bapak? Apakah tadi proses coachingnya menurut Bapak sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Tidak ada kendala dan coach saya juga senang sepertinya. Alhamdulillah. Begini Pak,
Setelah saya melakukan observasi tadi, di saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Boleh, Pak? Boleh, Ibu. Baik. Apa saja kira-kira yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Jadi pada saat proses coaching tadi, saya menggunakan alur Tirta. Jadi menggunakan alur Tirta itu pertama sekali saya menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi diri coaching. Dalam hal ini Bu Timah ya Bu, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang awalnya dia ini punya masalah nih, kemudian dia bingung mau cerita ke siapa, dia cerita ke saya. Dan alhamdulillah mendapatkan solusi atas masalahnya tersebut. Alhamdulillah. Jadi Bapak sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin terus mendalami teknik coaching ini. Jadi kayaknya teknik coaching ini memang sangat penting. Kalau saya punya teknik coaching ini, pertama sekali saya bisa membantu lingkungan saya, dan saya juga bisa meringankan beban saya juga mendapatkan pelajaran dari coaching tersebut, kan seperti itu Bu. Sehingga nanti ke depannya ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi, hasilnya akan jauh lebih baik dari yang sekarang. Seperti itu Ibu. Baik, wah alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta ini agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Pak, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ya ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Semoga kita menjadi pemberi pelajaran ya. Amin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua kali ini, saya Timah Syura SPDI CGP Angkatan 9 berperan sebagai observer, dan teman saya Pak Wanda Darmawan nantinya akan berperan sebagai coach, dan juga teman saya Bu Ainul Mardiah nantinya akan berperan sebagai coach. Nah, sebelumnya ada 4 kompetensi yang harus dikuasai sebagai seorang coach. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mendengarkan dengan penuh rasa. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, nantinya juga harus mengikuti alur Tirta, yaitu yang perlu diperhatikan adalah tujuan, mendengarkan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Baiklah, untuk pada kasus kedua teknik coaching kali ini, silahkan kami persembahkan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Pak Wanda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wanda? Alhamdulillah saya sehat Bu Ai. Bu Ai, jadi saya ingin sharing nih sama Bu Ai. Boleh sekali Pak Wanda. Jadi gini Bu Ai, saya belakangan ini merasa malu Bu Ai, bukan hanya malu tapi kecil hati saya Bu.
karena saya sudah ditegur sama kepala sekolah. Oh begitu. Jadi, Kalau boleh saya tahu, apa ya penyebabnya Pak Wanda sampai ditegur sama Bapak Kepala Sekolah? Jadi Bu, belakangan ini saya sering kali terlambat hadir ke sekolah Bu. Oh begitu. Kalau boleh tahu apa Pak penyebab Bapak terlambat ke sekolah itu? Jadi Bu, saya kan seorang suami nih. Istri saya baru saja melahirkan. Nah, berhubung istri saya baru melahirkan, jadi saya kalau malam seringnya itu menjaga anak saya, juga menjaga istri saya. Kadang saya tertidur itu jam 4 pagi. Karena saya tertidur jam 4 pagi, sehingga waktu tidur saya itu mepet sekali Bu, sedikit. Ketika saya bangun pagi juga, sholat subuh, saya juga harus mempersiapkan kebutuhan anak dan istri saya. Jadi saya keteter Bu, sehingga untuk hadir ke sekolah itu sedikit terlambat. Terlebih lagi, saya kalau dalam kelas itu sering ngantuk. Ya penyebabnya itu tadi Bu. Dan yang terakhir ini lebih parah Bu. Jadi kalau melihat anak-anak sedikit aja tuh dengan tingkahnya itu, emosi saya jadi gak stabil, bawaannya pingin marah aja gitu. Jadi kira-kira nih Bu, menurut Ibu apa yang harus saya lakukan? Baik, saya paham sekali dengan posisi Pak Wanda saat ini, di mana posisi itu memang sering ya dilakukan oleh suami-suami yang sudah seperti itu ya, mengurus anaknya, mengurus istrinya yang sedang istrinya lahiran, punya bayi kecil. Cuman saya ingin bertanya, apa sebelumnya Bapak sudah memahami dong ya kode etik sebagai seorang guru? Iya Bu, jadi saya paham sih. Salah satu kode etik dalam seorang pendidik itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Iya, benar sekali. Tidak, maksudnya tidak melihat kondisi kita seperti apapun, yang penting kita harus bertanggung jawab kepada mereka. Begitu kan Ibu? Iya, benar sekali. Berarti permasalahannya seperti ini. Bagaimana Bapak dapat membagi waktu Bapak untuk di sekolah dan untuk di rumah, sehingga nantinya pembelajaran di sekolah Bapak tidak mengantuk seperti itu. Kira-kira apa ya yang akan Bapak lakukan? Iya ya Bu ya. Berarti saya harus berbagi peran dengan istri saya di rumah. Jadi istri saya, kami berbagi peran. Istri melakukan hal yang ini, saya melakukan hal yang ini. Jadi semua itu tidak bertumpu kepada saya. Kalau bertumpu sama saya, kejadiannya seperti yang sudah terlambat. Tetapi kalau nanti kami berbagi peran, bekerja sama di dalam keluarga, mungkin akan jauh lebih baik sepertinya Bu. Kayaknya nanti saya akan berbicara juga pada istri saya masalah hal seperti ini. Nah, saya sangat setuju dengan solusi yang akan Bapak jalankan nantinya. Kira-kira kapan ya Bapak akan melakukan diskusi itu? Sudah pasti kalau ditanya secepat mungkin. Kalau ditanya kapan lagi itu, kalau bisa ya pulang dari sekolah ini saya langsung cerita nih sama istri saya perihal apa yang saya alami, perihal kepala sekolah sudah negur saya juga merasa nggak enak. Dan saya percaya namanya istri pasti memahami keadaan saya sebagai suaminya, pasti ya saling mengisi lah seperti itu. Ya, baik sekali, saya sangat setuju dengan solusi yang akan Bapak jalankan nanti. Oke, baik. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya Bapak menemukan solusi dari diskusi kita ini. Saya berharap kedepannya Bapak akan lebih baik lagi, akan lebih dapat menyelesaikan masalah Bapak. Baik Bu Ai, terima kasih atas diskusinya dan saya mendapatkan solusi. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Saya akhiri ya Bu, terima kasih untuk solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Baik Bu Ai, setelah saya mendengar proses coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Ai. Ibu, bagaimana penilaian Ibu tadi sendiri tentang performance dalam kompetensi tadi? Saya rasa sudah sesuai Bu dengan
kompetensi yang harus dikuasai oleh klub. Baik. Nah, jika memang demikian, apa kira-kira yang membuat Ibu berpikir demikian, Bu? Karena saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi melalui alur tirta seperti itu, Bu. Ya. Nah, baiklah, setelah saya mengamati tadi ya, Bu ya. Pada saat identifikasi masalah, Ibu memang sudah telah melakukan percakapan, menggali informasi terhadap coaching, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu mendengarkan hal yang ini? Saya sangat senang mendengarnya, Bu. Alhamdulillah saya sudah menggunakan alur tirta. Nah, oke. Namun Bu Ai, ada beberapa hal juga nih yang ingin saya sampaikan ya, bahwa masih ada hal-hal yang masih bisa sebenarnya Ibu kembangkan lagi ya. Terutama misalnya pada saat Bu Ai membantu Koci pada tahapan rencana aksi yang akan diamati. Terus mengusulkan juga solusi kepada Koci yang sebenarnya itu nantinya bisa mengacu pada alur tirta yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan ya. Oh iya. Bagaimana itu menurut pendapat Ibu? Iya, Bu. Tanpa sadar tadi saya melakukan coaching, saya yang merespon, memberi solusinya. Harusnya kan tadi yang coachingnya sendiri yang mencari solusinya, seperti itu. Oh iya, berarti Bu Ai sudah menyadari ya untuk yang kekeliruan sedikit tadi di situ ya. Nah, alhamdulillah Bu Ai, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayangkan yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki performance Ibu di kompetensi ini, Bu? Untuk kedepannya saya akan melakukan rencana aksi untuk meningkatkan, membantu rekan guru di sekolah saya seperti itu. Oke Bu Ai, dari hasil pengamatan saya tadi sudah saya catat ya Bu ya pada supervisi akademik saya, dan apa yang sudah Ibu lakukan tadi dapat juga sudah saya proses ya Bu ya di dalam diskusi ini. Baik, saya kedepannya ingin menjadi lebih terbuka terhadap teman-teman saya dan mencari solusi bersama dari diskusinya dengan lebih memakai rasa seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ai, demikian observasi saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ai. Sama-sama. Ya. Senang bertemu sama Ya. Ibu. Ya, Demikianlah hasil dari praktik coaching dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.